sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Rasul menyampaikan al-haya'u minal iman. Jadi malu itu sebagian dari iman. Artinya malu di sini ini proporsional. Kita ini malu, semua sudah difasilitasi oleh Allah, tapi kok ternyata kita tidak mengabdi, tidak berbakti, kok malah justru mengkhianati, malah justru maksiat, malah justru ingkar. Lah ini berarti kan ada sifat, kalau orang yang mengingkari berarti dia tidak punya sifat malu kepada Allah. Lah sifat malu kepada Allah itu sebenarnya malu yang sifatnya tertinggi. Kan ada orang itu yang nek malu, masih punya rasa malu kepada orang lain, sehingga melakukan sesuatu itu keburukan, kalau dilihat orang lain itu masih ada rasa malunya, itu lumayan. Yang bahaya itu kalau sudah ke orang saja sudah tidak punya sifat malu, ya ke Allah juga jelas enggak. Jadi bukan berarti begini, kan kita itu ya orang itu melakukan sesuatu itu kan tidak pernah bisa bersembunyi dari pandangan Allah. Tapi kalau dari pandangan manusia maka boleh jadi bisa kita bersembunyi. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Karena Allah itu selalu bersama mereka, selalu bersama kita dimanapun kita berada. Nah makanya sifat malu ini penting sekali. Jadi kalau kita punya sifat malu, maka mau melakukan hal-hal yang durhaka itu mestinya harus berpikir. Kalau orang sudah tidak malu ke orang, ini pasti sudah tidak punya malu kepada Allah. Jadi sudah lost sudah. Nggak bisa orang kalau mengatakan begini, saya tidak malu sama orang, saya malunya sama Allah. Kalau malu sama Allah berarti sama orang itu otomatis dia akan malu kalau itu sesuai dengan aturan Allah. Contoh, ada seorang pegawai, dia punya atasan. Dia ini kalau takut kepada atasannya, ini sebenarnya level takutnya itu masih biasa. Tapi jangan sampai salah paham mengatakan begini, melakukan pelanggaran, lalu dia ngomong begini, saya tidak takut sama atasan, yang saya takut hanya Allah. Ini tidak tepat. Karena kalau takut kepada Allah, maka sepanjang atasan kita itu mengajarkan hal-hal yang baik dan mengawasi agar kita tidak berbuat hal yang tidak baik, maka itu sesungguhnya implementasi dari takut kepada Allah. Jadi tidak bisa, ada murid nawakal dimarahi guru, lalu ke gurunya berani, lalu mengatakan begini, saya tidak takut sama panjenengan Bapak Guru, saya takutnya hanya sama Allah. Lah ini keliru. Kalau takut kepada Allah, otomatis guru kan mesti ngajak baik. Kecuali kalau ada makhluk yang memerintahkan maksiat kepada Khalik, maka di situ kita tidak boleh taat, kita lebih takut kepada Allah. Lah itulah dikatakan saya takutnya hanya kepada Allah. Kalau ada umpama atasan yang memerintahkan hal yang tidak benar, itu tidak boleh kita taati. Maka Rasulullah kan bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil Khalik. Jadi tidak ada ketaatan itu terhadap makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau yang disampaikan oleh makhluk itu sejalan dengan perintah Allah, sejalan dengan apa yang dilarang oleh Allah, itu harus dijauhi, maka kita takut kepada atasan itu sesungguhnya implementasi dari takut kepada Allah. Nah ini harus clear ini.